Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, patut kita aturkan karena pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kembali, yaitu kitab Nashwaihul Ibad. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada maqalah yang ke-50 yang menjelaskan tentang rasa takut, rasa cinta, dan ketika orang itu sudah merasa nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjelasan ini merupakan pendapat atau hal yang dikemukakan oleh salah satu tokoh sufi, yaitu Abil Faid Az-Zinnun. Jadi orang yang terkenal dengan julukan Zunnun, pemilik ikan nun atau nun katanya si ikan paus. Lalu bagaimana penjelasan terkait dengan hal itu? Langsung saja kita baca keterangannya yang ada di dalam kitab Nashwaihul Ibad ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadini hawala kulliyatin salawana khususan bi muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Laqad hajatina min hayyidina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurana al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu al-khamisuna kang kaping 50 iku an Abi Faidin dan riwayatake saking Abi Faid Zinnuni nyatane wong kang duweni jejuluk Zinnun al-Misri kang bangsa Mesir negarane. Wa ismuhu utawi arane wa ismuhu utawi jenenge utawa asmane Zinnun iku Thauban bin Ibrahim wakila Al-Faid ibni Ibrahim. Jadi nama asli Zinnun itu ada yang mengatakan Thauban bin Ibrahim dan ada yang mengatakan Faid bin Ibrahim. Wa abuhu maksudnya bapaknya Zinnun atau Syekh Ibrahim. Wa abu tawi bapake Syekh wa bapake Zinnun utawi bapake Zinnun iku kana wonten sinten Abu iku Naubian wong kang bangsa Naubi. Naubi itu daerahnya ada di sekitaran timur laut Afrika, perbatasan dengan Mesir dan Laut Merah. Itu daerah Naubi. Wa huwa utawi Zinnun iku ahadu waqtihi apane ilman ilmune wa wara'an lan waroe wa halan lan kondisine hal sufia wa adaban lan adabe. Jadi Zinnun al-Misri itu salah satu atau orang yang paling terkemuka ilmunya, kewaroannya, serta ahwal sufiyanya, serta adabnya. Itu sangat terkenal sekali karena memang ya beliau salah satu imam besar tasawufnya, kalau tidak salah masuk pada aliran tasawuf falsafi. Silakan dicek sejarahnya, tapi yang jelas seperti itu. Beliau adalah, yang saya tahu itu beliau memang adalah salah satu tokoh sufi. Bahkan kalau tidak salah beliau juga filosof, juga termasuk orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu kimia. Pokoknya hebat lah pada masa itu. Wakana lan wonten sinten Zunnun utawa abuhu itu wakana lan wonten sinten Zunnun iku rajulan wong lanang nahifan kang kering kurus taklu kang ngrungkepi ing rajul apa hamratun warna abang. Jadi warna kulitnya agak coklat hitam. Ya apa?
coklat kemerahan. Laisa kang ora ana sapa zinnun iku bi abyadil lihiyati kelawan kang putih jenggote. Berarti jenggotnya tidak putih. Itu. Tufa sedo sinten zinnun sanata khamsan ing dalam tahun 5 wa arba'ina lan 40 wa mi'ataini lan 200. Beliau meninggal pada tahun 245. Kalau tidak salah itu pada masanya Khalifah Abbasiyah. Pada masanya Khalifah Abbasiyah. Ya, Khalifah Abbasiyah. Artinya ya memang pada masa-masa gemerlapnya dunia Islam, peradaban agama Islam. Nah, Zinnun itu hidup pada masa itu. Apa kata beliau sebagai seorang sufi atau sebagai orang yang terkenal akan kesufiannya, kedekatannya kepada Allah dan masuk pada kategori orang yang arif billah, ma'rifat. Kata beliau, kullu khaifin. Kullu khaifin nyatane dawuh kullu khaifin. Kullu khaifin utawi saben-saben wong kang wedi. Fi syai'in min syai'in saking suwi-wiji iku haribun bakal dadi wong kang sing lumayu minhu saking syai'. Maksudnya adalah aifaman tegese utawi uwa khofa kang kuwatir utawa wedi sapa man min adzabin nari saking siksane neraka. Amilah mesti bakal amal sapa man amalan mesti bakal nglakoni sapa man amalan ing amal yub'idu kang ngedoake ing man minha saking nar. Yub'idu kang ngedoake apa amal ing man minha saking azabina, minha saking azab. Wa kullu raqibin utawi saben-saben wong kang duwe kedemenan fi syai'in ing dalam suwi-wiji iku talibun wong kang ngupri lahu maring syai'. Ai faman tegese utawi sapa wong iku rahiba kang demen sapa man fil jannati ing dalam swarga amila ya mesti bakal nglakoni sapa man amalan ing penggalian yuqarribu kang bakal ngarekake apa amal iman ilaiha maring jannah. Yang terakhir dawuhnya beliau wa kullu anisin utawi wong kang saben-saben wong kang ngrasa nyaman billahi kelawan Gusti Allah iku mustauhisun mesti bakal ngerasa asing bil khalqi kelawan makhluk. Mustauhisun itu aslinya buas gitu loh, liar gitu loh. Gimana kalau orang liar gitu loh. Jadi orang liar ya seperti itu, mustauhisun bil khalqi, liar utawa asing bil khalqi kelawan makhluk. Wa bi nuskhatin lan iku tersebut ing dalam nuskha suwiji atau keterangan yang lain mustauhisun an-nafsi utawi dawu mustauhisun an-nafsihi utawi mustauhisun an-nafsihi. Jadi dalam redaksi yang lain tertulis justru bukan mustauhisun anil khalqi, mustauhisun bil khalqi, tapi mustauhisun an-nafsihi. Jadi merasa tidak nyaman, merasa asing dengan dirinya sendiri. Mustauhisun ngerasa asing utawa ngerasa buas utawa ngerasa liar. An-nafsi saking awak dhewe ne man. An-nafsi saking awak dhewe ne man. Ya itu memang seharusnya ya memang seperti ini. Harusnya memang seperti ya, tapi itulah manusia. Yang dengan seperti ini kita sadar sakjane awak dhewe iki wedi maring pangeran. Sakjane awak dhewe iki seneng maring surga, wedi karo neraka apa ora? Karena kata jelas di sini kata Zinnun al-Misri beliau mengatakan kalau orang yang memiliki rasa takut akan sesuatu seharusnya dia akan lari dari sesuatu yang dia takuti. Yang kedua, kalau dia mencintai sesuatu seharusnya pastinya dia akan melakukan segala sesuatu untuk bisa dekat dengan sesuatu yang disukai. Ini kan dua hal yang sudah pasti secara logika akal kuduni. Cuman kalau kita lihat, kita mengatakan makanya di sini faman khofa min azabin nar. Kalau orang itu memang betul-betul takut akan siksa neraka, pasti dia akan melakukan segala sesuatu yang menjauhkan dirinya dari neraka tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, ketika dia mencintai sesuatu atau gampangannya ketika dia mencintai surga, maka dia pasti akan melakukan pekerjaan yang bisa mendekatkan dirinya ke surga.
Tapi kalau kita lihat fenomena yang ada kan tidak seperti itu. Lah berarti kan ada yang salah dalam pikiran kita gitu. Ada yang salah dalam pikiran kita. Ada yang salah dalam pikiran kita dalam meletakkan bagaimana seharusnya sikap kita. Berarti antara pikiran, hati, dan keinginan itu kan tidak sama. Berarti jelas di dalam diri kita itu memang ada 3 gitu loh. Dengan seperti itu kan iya tuh. Kenyataannya faktanya seperti itu. Ada orang yang bilang takut neraka, tapi pekerjaannya mabuk-mabuk saja. Bisa dikatakan dia takut kepada neraka? Ya mungkin jawabannya, ya saya takut ke neraka, tapi saya tidak bisa menanggung dahsyatnya nafsu yang ada di dalam diri saya. Ya bisa seperti itu. Ya kalau memang sadar yang menggerakkan kita untuk melakukan kemaksiatan itu adalah nafsu, maka dalam keterangan-keterangan sebelumnya, maka yang harus dibatasi itu adalah nafsu itu sendiri. Dalam keterangan-keterangan sebelumnya di dalam kitab ini juga salah satu cara untuk membatasi nafsu kita yang senantiasa mengajak kita kepada kejelekan dan tidak bisa menggerakkan kita kepada kebaikan, harusnya nafsu itu yang harus dibatasi. Pertama, nafsu itu bisa dibatasi dengan puasa. Yang kedua, nafsu itu dibatasi dengan al-imsak. Dibatasi dengan kebutuhan. Artinya setiap kita menginginkan sesuatu, tanyakan dulu kepada diri kita, karena bisa jadi apa yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang hanya didorong oleh nafsu belaka. Maka akal kita seharusnya menjadi pembanding atau penetral untuk membenarkan apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Karena nafsu kita tidak boleh dibunuh. Tapi nafsu kita itu memang harus kita rawat. Nafsu itu harus dikendalikan. Sehingga dari nafsu ini terus nafsu itu akan beranjak menjadi baik. Dari nafsul ammarah menjadi nafsul lawwamah, menjadi nafsul mahmudah, dan terakhir harapannya bisa menjadi nafsul yang mutmainnah, yang bisa mendorong kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat fenomena yang ada yang tidak sesuai dengan akal sehat kita, seperti yang dikatakan oleh Zinnun al-Misri, Abil Faid, atau lebih dikenal dengan Zinnun al-Misri ini, ya memang itu nafsu sebenarnya. Itu nafsu. Bilang takut kepada neraka, tapi yang dilakukan mendekati neraka. Bilang pengen surga, tapi tidak mau diajak untuk melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pikir-pikir melihat fenomena manusia, ya lucu aja manusia itu. Lucu aja manusia. Jadi tidak usah terheran-heran ketika melihat kejahatan, melihat apa. Makanya wajar. Karena kadang yang melakukan sendiri pun tidak sadar gitu loh. Makanya oleh Allah dibatasi ketika kita membenci seseorang, jangan terlalu membencinya. Biasa saja. Karena itu bagian dari fenomena alam, yang mana pelakunya sendiri kadang tidak sadar. Artinya tidak berangkat dari akal sehat, karena sudah dikuasai oleh nafsul ammar gitu. Ya tidak boleh terlalu membencinya. Memang cukup membenci apa yang dilakukan yang salah menurut syariat Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir adalah kata dalam makalah ini, kata Abil Faid Zinnun, kata Imam Zinnun al-Misri itu, wa kullu anisin billahi mustawhishun bil khalqi. Sama seperti keterangan yang sebelumnya dalam makalah ke-49, barang siapa yang sudah memiliki perasaan nyaman bersama dengan Allah, maka dia pasti akan merasa liar. Liar itu ya bagaimana dengan binatang liar? Begitu melihat, kalau kita pergi ke mana, ke hutan, terus ketemu dengan hewan yang liar, pasti mereka lihat aja langsung kabur. Kok lihat dengar suara kretek gitu langsung kabur. Nah, seperti itu orang yang sudah merasa nyaman. Jadi tidak, sama sekali tidak pengen terkenal, tidak pengen viral. Harusnya tidak ada. Maka ketika perasaan-perasaan itu ada di dalam diri kita, maka kita harus introspeksi diri. Berarti sebenarnya kita masih belum bisa merasa nyaman dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga kita masih mencari kenyamanan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam redaksi lain lebih ekstrem lagi, orang yang sudah merasa nyaman justru dia gusar bersama dirinya. Dia lebih suka untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam semua waktunya. Jadi gak salah kalau cerita para sufi itu, ada seorang ulama, para sahabat itu ketika sholat langsung satu hari dalam satu malam saja sanggup menghatamkan 2 kali, 3 kali, 30 kali. Itu adalah hal yang wajar gitu loh. Ya karena memang mereka sudah melampaui batas kemanusiaan, dan Allah juga mengantarkan mereka untuk seperti itu. Yang perlu kita pertanyakan kita gitu loh. Kita gitu loh. Kita ini seperti apa? Kita masih lebih nyaman dengan manusia. Padahal jumlah manusia itu tidak bisa memberikan apa-apa. Lalu bagaimana caranya untuk bisa memunculkan kepada hal seperti itu? Sadari. Seperti yang kemarin, sadari dunia ini fana. Dunia ini fana. Maka pertama, yang penjelasan yang sebelumnya, kita harus kenal dulu kepada Allah. Kita harus mengerti, kenal kepada Allah dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Dan kita harus sadar, mengerti bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang akan sirna, tidak bisa kekal abadi. Kan penjelasan makalah yang ke-49 seperti itu. Dengan seperti itu kita akan bisa merenung mana yang sejatinya harus kita tancapkan di dalam hati. Nah, dengan kesadaran itu, semoga di dalam diri kita muncul perasaan bisa merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama itu tidak diupayakan untuk ditancapkan di dalam hati, ya wallahu a'lam. Karena ya wallahu a'lam. Karena ada memang perasaan, artinya merasa nyaman dengan Allah itu kadang ya merupakan sebuah pemberian. Tapi menurut pendapatnya di sebagian keterangan saya menemukan itu pendapatnya Zinun al-Misri itu kewalian, maqamat atau apa itu juga bagian dari sebuah pemberian, anugerah gitu. Tapi ada ulama yang mengatakan itu adalah sesuatu yang bisa diperoleh dengan cara diupayakan gitu. Maka untuk hal ini saya lebih setuju untuk mengupayakan karena kita tidak mesti tidak tahu dengan takdir Allah. Maka kita harus mengupayakan sebagai bentuk kita keridhaan akan semua takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya untuk bisa memunculkan rasa nyaman bersama dengan Allah, maka kita perlu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sifatnya. Dan kita harus mengetahui akan kefanaan atau ketidakkekalan atau mudah hancurnya dunia ini. Dunia itu macam keluarga, rumah, harta, macam-macam. Semua tidak kekal. Semua mudah hancur, semua mudah mengkhianati. Sadari itu. Sehingga mendatangkan kepada perasaan kita tidak ada jalan lain yang bisa membuat kita lebih tenang dalam hidup ini kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat ini kita hidup di dunia yang jelas-jelas itu tidak bisa menjanjikan segala-galanya. Yang jelas-jelas dunia ini tidak bisa kita andalkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup jadikan dunia ini sebagai bekal atau media untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harapannya dengan perasaan seperti itu akan menggiring diri kita untuk tidak lari kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seiring waktu perasaan yang seperti itu insya Allah akan muncul rasa nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-hazim yahwala kulli niyatin salihah wa naqutu sallim alaihi fadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujidas sa'ilin. Ya qad hajatina min hajjatina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astauda'uka ma qara'tu farduhu ilayya inna jati ilayhi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.